Alleluia, 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 alleluia. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberatur vos. Mengapa Protestan keliru mengklaim solus Christus, atau hanya Kristus, Christ alone? Pada pandangan pertama kelihatan bagus ya, tapi coba kita renungkan secara mendalam ya. Ini ada salah satu pendapat dari seorang apologet yang bernama Stephen Beale, ya, juga seorang reporter berita-berita Katolik. Salah satu penggambaran tradisional tentang Kristus di salib itu memasukkan malaikat-malaikat kecil yang menghiasi jeruji salib. Ya, dalam salah satu versi oleh Gustave Doré, salib itu dipenuhi dengan malaikat yang menempelkan, ya, yang menempel di sekitar salib. Coba mari kita lihat lukisan dari Gustave Doré ini, ya. Gustave Doré. Ini dia, oke. Dan kemudian jadi dari situ Gustave Doré, tapi juga ada salah satu lukisan dari abad pertengahan itu juga menunjukkan kerumunan orang yang berkerumun di kaki salib, sementara malaikat yang sibuk melesat ke kanan, ke dan dari salib Kristus dan salib para penjahat itu. Ya, seperti ini gambarnya. Nah, ya, gambar-gambar ini sebenarnya menunjukkan kebenaran yang mendalam ya. Kita tidak pernah benar-benar bertemu dengan Kristus sendirian. Ya, inilah yang oleh Stephen Beale adalah kesalahan mendasar pada akar seruan reformasi Protestan tentang solus Christus. Ya. Salah satu penjelasan tentang solus Christus adalah bahwa terutama tentang keselamatan, itu doktrin justification, doktrin pembenaran. Argumennya adalah bahwa kita membutuhkan Kristus saja. Tidak ada campur tangan atau bantuan dari orang-orang kudus, pada imam, paus, atau Maria. Tetapi efek praktis dari ajaran palsu ini adalah bahwa devosi kepada orang-orang kudus dan Maria dan ketaatan kepada para imam dan paus dihilangkan dari kehidupan Kristen, dibuang. Ini bertentangan dengan realitas mendasar dari seluruh Injil. Kristus selalu bersama orang lain. Jarang seseorang bertemu dengan Kristus sendirian, solus Christus. Memang seseorang berusaha untuk memikirkan kapan Kristus selalu sendirian. Sebaliknya, sejak awal Kristus berhubungan dengan dunia ini melalui orang-orang lain, melalui komunitas. Ya, coba pertimbangkan inkarnasi itu sendiri. Kristus tidak turun langsung dari surga, melainkan dilahirkan. Dia pasti bisa muncul langsung dari surga. Ya, sudah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi, manusiawi dan ilahi. Ya. Tapi itu pasti akan sangat-sangat aneh. Dia akan menjadi seperti siluman. Ya. Tampak sangat aneh bagi kita, hanya karena kisah Natal ini kan begitu akrab. Tapi itu seperti alien dengan UFO-nya tiba-tiba turun di dunia lalu bergabung dengan kita. Ya. Agak aneh kalau makhluk dari dunia lain harus memasuki di dunia kita dengan cara seperti itu. Itu kan namanya alien saja dengan unidentified flying object. Ya. Tidak ada padanan dalam mitos modern budaya kita atau bahkan di dunia kuno, di mana ada catatan tentang kehadiran ilahi, tetapi legenda-legenda itu selalu melibatkan beberapa unsur, ya, kekerasan juga dan
keturunan sebelumnya, melibatkan keturunan beberapa dewa lain. Ya. Dan juga yang seperti ini tidak ada preseden dalam perjanjian lama. Ya. Tapi Kristus pertama kali muncul di bumi sebagai anggota komunitas primordial umat manusia, yaitu keluarga. Ya. Ketika ketiga orang majus, ketiga orang bijak dan para gembala memujanya, mereka melakukannya di hadapan Santo Yusuf dan Santa Maria. Marialah yang pertama kali memperkenalkan Kristus kepada Yohanes Pembaptis. Ingat kunjungannya ke Elizabeth, saudaranya. Dan Maria yang pertama kali memperkenalkannya di depan umum di bait suci. Yesus dipersembahkan di gereja. Pola ini berlanjut dalam pelayanan Yesus. Apa yang Yesus lakukan terlebih dahulu? Berdiri di alun-alun kota kuno dan mulai memberitakan kabar baik? No. Dia pertama kali bertemu dengan orang lain yang kemudian menarik banyak orang kepada dirinya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan apa yang Yesus lakukan? Apakah dia kemudian menggantikan Yohanes Pembaptis? No, sekali lagi. Dia menampilkan dirinya sebagai salah satu dari kerumunan orang banyak di sekitar Yohanes. Dan sebagaimana yang the crowd, kerumunan orang banyak itu lakukan, demikian juga dia tunduk pada baptisan oleh Yohanes. Ya. Bahkan sesudah kejadian ini, Yesus tidak mulai memberitakan sendirian, tidak mulai berkabar sendirian, keliling sendiri-sendiri, ajar orang. Sebaliknya, dia merekrut murid-murid untuk terlebih dahulu mengikuti dia. Baru setelah itu, bersama rombongan ini, Yesus mulai berkeliling sambil berbuat baik. Berangkat untuk berkhotbah dan menyembuhkan. Ya. Jadi berkhotbah pada dasarnya adalah tindakan publik. Ya. Dalam masyarakat kita, penyembuhan juga cenderung bersifat sebaliknya. Itu intim dan pribadi. Tapi tidak demikian halnya dalam kisah-kisah Injil. Sebagian besar kisah tentang penyembuhan Yesus tampaknya selalu melibatkan kehadiran orang lain. Dari wanita pendarahan yang menyelinap melewati kerumunan, sampai pria tuli yang diantar kepada Yesus oleh kerumunan. Dalam Injil Markus bab 7. Nah, dalam penyaliban juga Yesus tidak sendirian. Ya, meskipun ada ungkapannya Eli, Eli, lama sabachthani. Yohanes dan Maria berada di kaki salib. Bahkan pada saat dia berpisah dengan ibunya dan mengalami penderitaan karena pengabaian ilahi, Eli, Eli, lama sabachthani, Yesus tidak sendirian. Ada dua orang lainnya disalibkan bersama dia. Ya. Dan ini berlanjut dalam kematiannya. Ya. Turun ke neraka. Ya. Hari ini kadang-kadang ya, orang modern sekarang menggambarkan sebagai sebuah peristiwa soliter. Tuhan benar-benar masuk ke dalam kekosongan. Tetapi dalam penggambaran tradisional itu justru adalah sebuah pemandangan yang ramai. Ya. Nah, coba masih kita lihat satu lukisan tentang Jesus descend into hell. Jadi biasanya dalam lukisan-lukisan He descended into hell, Yesus terlihat menarik Adam dan Hawa keluar dari kuburan mereka dengan pergelangan tangan mereka, dikelilingi oleh banyak orang kudus perjanjian lama lainnya. Ya. Satu pengecualian yang jelas untuk ini dalam Injil adalah saat-saat ketika Yesus menyepi untuk berdoa. Oke. Tetapi pengecualian ini menjelaskan pola yang kita lihat. Bahkan selama masa-masa ini, masa-masa menyepi ini, Yesus tidak benar-benar sendirian karena dia berdoa kepada Allah Bapa. Jadi, Yesus tidak pernah bisa sendirian. Solus Kristus itu tidak mungkin. Trinitas, Tritunggal, komunitas ilahi selalu bersama dia. Tidakkah kamu percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku? Kata Yesus dalam Yohanes bab 14 ayat 10. Dan inilah sebabnya mengapa Yesus biasanya muncul bersama orang lain dalam Injil. Caranya menampakkan diri, mengungkapkan kebenaran mendasar tentang Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang kesepian. Monoteisme mutlak itu tidak mungkin terjadi. Itu bertentangan dengan ketuhanan. Tuhan tidak seperti Adam di surga tetapi kekurangan pasangan. Dia adalah sebuah komunitas. Warni. Namun, dia bukanlah pluralitas makhluk individu. Dia adalah satu karena dia sempurna.
Karena Tuhan adalah komunitas dalam kasih, ketika kita bertemu dengan Tuhan melalui komunitas, kita dibawa lebih dekat kepada Dia. Sama seperti mengasihi orang lain, menarik kita kepada Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam Deus Caritas Est, bahasa Latin artinya Allah adalah kasih. Jika dalam hidup saya gagal sepenuhnya untuk mengindahkan orang lain, semata-mata karena keinginan untuk menjadi saleh dan untuk melakukan kewajiban religius saya, maka hubungan saya dengan Tuhan juga akan menjadi gersang. Cinta tumbuh melalui cinta. Ada satu pepatah bahasa Jerman yang menarik ya. Liebe durch die Liebe verdoppelt. Liebe durch die Liebe verdoppelt. Cinta itu digandakan melalui cinta. Liebe durch die Liebe verdoppelt. Komunitas khusus yang memperkenalkan kita kepada Tuhan dengan mencerminkan keberadaannya adalah gereja. Gereja Katolik, lebih jelas. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Kardinal Anders Arborelius dari Stockholm, Swedia ya. Swedia ini banyak orang Lutheran di sana. Tapi ini ada seorang kardinal dari Stockholm. Gereja dimaksudkan untuk menjadi komunitas orang-orang kudus yang mencerminkan Tritunggal Maha Kudus. Communio Sanctorum yang mencerminkan Sanctissima Trinitas. Ini adalah sebuah wawancara dengan Stephen Bill untuk sebuah berita. Itu kata-kata Anders Arborelius. Paus Benediktus ke-16 menguraikan poin ini dalam Caritas in Veritate, cinta kasih dalam kebenaran. Trinitas adalah kesatuan mutlak sejauh tiga pribadi ilahi adalah relasionalitas murni. Transparansi timbal balik di antara pribadi-pribadi ilahi adalah total dan mengikat dan ikatan di antara mereka masing-masing lengkap. Karena mereka merupakan kesatuan yang unik dan absolut. Allah ingin memasukkan kita ke dalam realitas persekutuan ini juga, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kutipan dari Yohanes bab 17 ayat 22. Nah, gereja Katolik adalah tanda dan alat dari persatuan ini. Ya, gereja adalah tubuh Kristus, seperti yang sering kita lakukan. Ya, kita alami. Ya. Tetapi justru karena ini, gereja juga merupakan cerminan dari Tritunggal Maha Kudus. Inilah sebabnya mengapa doktrin Protestan tentang solus Kristus sangat-sangat salah. Dalam upaya yang salah arah untuk memastikan orang-orang kudus dan Maria tidak mencuri tanda petik kemuliaan Kristus sebagai juru selamat kita, justru itu melewatkan gambaran besar, ya, the grand design, dan memang inti dari apa artinya menjadi gereja. Karena justru melalui persekutuan orang-orang kudus, persekutuan para kudus Communio Sanctorum, kemuliaan Kristus bersinar kepada kita. Alih-alih membuka jalan kepada Kristus, pendekatan solus ini menutup cara Dia berbicara kepada kita di sini dan sekarang. Ya. Jadi kita bahas lagi mengapa solus Kristus itu memang tidak tepat. Karena Allahnya orang Kristen itu Tritunggal Maha Kudus, bukan Jesus only. Ini solus Kristus bisa jatuh ke GO ya. Kita bahas lagi. Tapi kalau Anda punya komentar silahkan, terutama yang Protestan yang suka protes. Jangan sampai Anda ini memang dipredestinasi untuk memprotes gereja Katolik. Good job.